Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Amin. Ada sukacita, amin. Saya percaya pagi hari ini kita datang dengan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur dan kita bawa sebagai korban yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita, mari kita sama-sama. Saya mengajak kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita masuk ke tahtanya yang kudus, menghampiri tahtanya yang kudus. Kita bawa korban syukur kita pada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Allah yang kami puja dan kami sembah pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami bawa korban syukur yang terbaik pada Engkau Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Melawat setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahwa kami terus tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai pergumulan hidup. Biarlah pagi hari ini melalui ibadah di tempat ini Tuhan, kami mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Kami yang lemah Tuhan yang kuatkan. Kami yang sakit Tuhan yang sembuhkan. Kami yang membutuhkan jalan keluar Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dan selamat beribadah. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPB MDC Kota Batu. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan saudara seiman dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari. Hari ini masih suasana lebaran ya. Mari kita saling memaafkan. Mungkin dalam satu minggu ini kita banyak melalui berbagai keadaan, banyak pergumulan yang kita hadapi dalam minggu-minggu ini. Tapi di pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kita kembali untuk memuji Tuhan, menyerahkan segala pergumulan kita dalam kasih Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau Tuhan itu mendengar setiap doa-doa kita. Kalau kita meminta, Tuhan pasti kasih. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan
hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku, amin Yesus, dalam pimpinanmu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau benar-benar menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kau hanya yang dapat kami tinggikan. Saat pagi hari ku datang lagi, saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ini kami Tuhan, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sekali lagi kami mau menjembah-Mu Tuhan. Ku sembahkan ini hati kami Tuhan. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari sembah Dia. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku sembahkan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesusku, Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, sembah Dia, tinggikan namanya. Hanya Yesus Tuhan layak ditinggikan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik di hidupku. Haleluya, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Tuhan ya Tuhan, apapun pergumulan kami Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang baik, Kau telah menyelamatkan kami Tuhan. Oh mari sembah Dia. Oh Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kami mau menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan.
Allah semesta alam, sucilah Tuhan, sucilah, sucilah Tuhan. Surga bumi menyembah, kuduslah Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kami Tuhan, Allah semesta alam. Katakan sucilah Tuhan, sucilah, sucilah Tuhan. Surga bumi menyembah, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam, suci, sucilah, sucilah Tuhan. Surga bumi menyembah. Katakan sekali lagi, kuduslah Tuhan. Ini kami Tuhan. Kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Suci, sucilah, sucilah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, surga bumi menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai kehidupan kami, sepanjang kehidupan kami Engkau telah menyertai kami Tuhan. Kami benar-benar mengucap syukur atas hari yang Kau beri Tuhan. Kami mau memuji-Mu dengan sepenuh hati kami Tuhan, karena Engkau lah Tuhan yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hidup yang Kau beri Tuhan. Kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk melompat bagi-Mu Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Iya, kasih salam dulu satu sama yang lainnya, samping kiri kanan. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Katakan dari hatinya sendiri, katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Kami siap melompat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan. Ku memilih untuk bernyanyi. Kami mau buang keluh kesah kami Tuhan. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kami datang dengan tarian. Dan ku angkat sekarang korban pujian. Walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata, katakan, hai jiwaku, janganlah kau gelisah. Pujilah nama-Nya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Semua tepuk tangan di atas kepala. Kadang-kadang ku akan bertepuk tangan. Ku memilih untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kami
kasihan, walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, janganlah kau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Jiwaku, janganlah kau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Saya katakan, hai jiwaku, janganlah kau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Katakan haleluya, 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 haleluya. Salam katakan haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu masih semangat memuji Tuhan? Memuji Tuhan itu adalah pilihan kita, amin. Memuji Tuhan adalah pilihan kita. Kita naikkan pujian pilihanku. Bebaskan jiwamu. Mari melompat bagi Tuhan. Katakan kau Tuhan, kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Cinta-Mu akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kami tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Kau tahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Amin. Yesus yang telah bebaskanku, Yesus kebenaran-Mu adalah
Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan kasih mengubahkan. Jika kami mengakui dosa kami Tuhan, semua dosaku, bahkan Kau adalah setiada dari, Kau tak mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Katakan sama-sama. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mana menari bagi Tuhan? Ikutin saya. Katakan Papa tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, sama-sama katakan, pilihanku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau siapkan hati kita, kita mau sama-sama katakan bahwa Yesus itu yang terindah dalam hidup kita. Bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesusku. Katakan, ku datang dengan syukur. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu.
karya-Mu indah bagi kami Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku, membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Bawa hidupku, bawa hidupku. Yesus, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, Kau masuk lagi dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau benar-benar menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, karya-Mu indah bagiku. Yesus, karya-Mu indah bagiku, kasih Yesus menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku, membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, Yesus, inilah persembahanku. Terima kasih Tuhan. Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, bawa kami Tuhan, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwa kami tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang,
Menjadi doa kita pagi hari ini di hadapan Tuhan, bahwa Dia Engkau Allah, Dia Allah yang layak kita puja dan kita sembah. Terima kasih Tuhan. Selamanya ku menyembahmu. Inilah persembahan kami Tuhan. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa korban persembahan yang terbaik kepada Engkau Tuhan, yaitu hidup kami Tuhan. Biarlah hidup ini kami persembahkan sebagai korban yang terbaik kepada Engkau pagi hari ini Tuhan. Teruslah bawa kami tenggelam dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan sebagai doa kami, bahwa kami persembahkan hidup kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam pagi hari ini, kasih-Mu yang melingkupi setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Berkati setiap kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur. Ketika firman ditaburkan pagi hari ini, firman itu tertanam dalam setiap hati kami dan bertumbuh dalam hidup kami, dan terlebih kami dapat menghasilkan buah dalam pertobatan hidup kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah hikmat, marifat, otoritas wibawa Allah
melingkupi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, kami bersama-sama menyambut firman-Mu. Dengan penucapan syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Ya, saya percaya pagi hari ini melalui ibadah kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Ya, selamat datang bagi Pak Martin dan Ibu dan keluarga. Pak Martin ini hamba Tuhan yang ada di salah satu hamba Tuhan yang ada di Bromo. Kami kalau ke pelayanan di Bromo sering menginap di rumah Pak Martin, mampir di rumah Pak Martin, dan luar biasa gereja yang ada di sana, tempat pelayanan Pak Martin semakin berkembang dan ada banyak jiwa yang Tuhan terus tambahkan tiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang persembahan yang benar. Nah, kalau berbicara tentang persembahan yang benar, berarti ada persembahan yang tidak benar. Dan pagi hari ini kita berdoa, biarlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama ini akan menjadi berkat bagi kita dan dapat kita terapkan di dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, di dalam sejarah Alkitab, kalau kita membaca, mempelajari Alkitab, ada persembahan yang pertama kali dilakukan, yaitu dilakukan oleh Kain dan Habel. Benar ya? Pertama kali persembahan dipersembahkan kepada Allah dilakukan oleh Kain dan Habel. Dan akhirnya Kain membunuh si Habel, saudaranya. Dan kita lihat sejarah-sejarah perjalanan para nabi-nabi dan juga bangsa Israel. Mereka memberikan persembahan yang terbaik, yang benar kepada Allah. Dalam perjalanan bangsa Israel, kalau mereka mempersembahkan persembahan mereka, baik korban-korban sembelihan kepada Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban-korban mereka harus yang terbaik dan tepat atau benar. Kalau tidak benar, maka persembahan mereka tidak berkenan di hadapan Allah, dan itu menjadi malapetaka bagi mereka sendiri yang mempersembahkan persembahan itu. Dan kita lihat di sejarah perjalanan para rasul-rasul juga hal yang sama. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus mempersembahkan persembahan yang benar kepada Tuhan. Ada satu kisah di mana Ananias dan Safira, mereka mempersembahkan persembahan yang kurang tepat di hadapan Tuhan, dan Alkitab mencatat bahwa mereka binasa di hadapan Tuhan. Dan juga ada seorang janda yang mempersembahkan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Tapi bukan Markus yang itu ya, Markus yang ada di kitab suci. Sudah ketemu? Oke, ada di depan juga, boleh dibaca. Saya bacakan bagi kita semua pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan di sini dengan perikop persembahan seorang janda miskin 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ayat yang ke-42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya,
semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kira-kira orang kaya dan juga seorang janda yang memberikan persembahan, memasukkan persembahan mereka ke kotak persembahan, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara-saudari, kira-kira kita menyoroti orang kaya ya, apakah ada yang salah dari cara memberi persembahan dari orang-orang yang kaya ini? Kelihatannya kan tidak. Mereka memberi persembahan dari apa yang mereka miliki. Mereka membawa persembahan mereka, memasukkan ke dalam kotak mereka, dan itu dipersembahkan kepada Tuhan yang mereka sembah. Tetapi Yesus, dia mengarahkan murid-muridnya melihat, untuk mereka bisa melihat bahwa persembahan yang benar adalah persembahan dari seorang janda, di mana dia memberikan dari seluruh nafkahnya. Itulah persembahan yang benar. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus ingin membawa murid-muridnya supaya mereka melihat bahwa persembahan yang benar bukan masalah jumlah, persembahan yang benar adalah masalah hati. Masalah sikap hati, di mana mereka harus memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pelajaran berharga bagi kita. Kita juga sebagai orang-orang yang bersyukur di hadapan Tuhan, karena kita sudah menikmati berkat-berkatnya yang begitu luar biasa. Kita juga harus mempersembahkan persembahan kita dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab ada dua macam persembahan, kan, secara umum. Persembahan dengan harta sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Yang kedua, Paulus katakan bahwa kita mempersembahkan tubuh kita mempersembahkan hidup kita, itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam teks ini, dalam Markus 12 ayat yang ke-41 sampai 44, di ayat yang ke-41, di sini Yesus dia memperhatikan ada banyak orang kaya datang memberi dengan jumlah yang besar, Alkitab katakan, dengan jumlah yang besar. Kalau dalam bahasa aslinya itu pleion atau pleon. Pleon itu dalam jumlah yang lebih besar, dalam jumlah yang lebih banyak, lebih besar. Yesus dia duduk, dia memperhatikan. Mereka datang, mereka membawa korban persembahan mereka yang jauh lebih besar dari seorang janda miskin yang datang membawa persembahan mereka dengan membawa persembahan dia yang jauh lebih sedikit jumlahnya. Di ayat yang ke-42 ada seorang janda miskin, dia memasukkan 2 peser. Kalau dirupiahkan ini 460 rupiah, tidak ya, dibulatkan jadi 500 rupiah ya. Di zaman itu 500 rupiah. 500 rupiah kalau di zaman itu ya hitung saja gaji sebulan. Seorang janda miskin, dia datang, dia membawa persembahannya. Secara jumlah sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang kaya yang datang membawa persembahan mereka jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Kemudian di ayat yang ke-43, di sini Yesus dia mengarahkan murid-muridnya untuk memperhatikan dan memperbandingkan antara orang kaya yang sedang memberi dan juga janda miskin di dalam memberikan persembahan mereka. Yesus ingin murid-muridnya bisa memperbandingkan orang kaya
janda miskin yang sedang memberikan persembahan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa janda miskin, dia memberikan jauh lebih banyak dari orang-orang kaya yang sedang memberikan persembahan mereka secara nominal lebih banyak. Tapi menurut Yesus, seorang janda miskin ini, dia memberikan pleon atau lebih banyak, jauh lebih banyak dari orang kaya yang sedang memberi. Kemudian di ayat yang ke-44, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya mengapa janda miskin ini memberikan jauh lebih banyak pleon, lebih besar dari orang-orang kaya yang sedang memberi. Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa orang kaya ini memberikan persembahan mereka dari kelimpahan mereka. Tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Seluruh nafkahnya. Artinya biaya hidup dia sebulan itu dia persembahkan kepada Tuhan dari seluruh nafkahnya. Nominalnya tidak banyak, hanya sedikit saja. Dia persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus menegaskan hal ini bahwa yang benar adalah seorang janda yang miskin yang memberikan persembahannya. Wow, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Hal ini membuat murid-muridnya sempat kaget. Secara nominal lebih banyak orang-orang kaya ini yang memberikan persembahan. Tetapi pernyataan Yesus menegaskan bahwa yang benar adalah persembahan dari seorang janda yang miskin ini. Tapi Saudara kasih Tuhan, pelajaran berharga bagi kita, yaitu ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan melihat sikap hati kita dalam memberikan persembahan kita. Baik persembahan secara material, maupun terlebih persembahan hidup kita kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati, itulah persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Ada dua hal dalam teks firman Tuhan yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Seperti apa persembahan yang benar menurut Yesus di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Yang pertama, Alkitab menyingkapkan kepada setiap kita, yaitu persembahan yang benar adalah persembahan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Katakan amin, saudara. Di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan, harus ada sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Motivasi kita harus yang benar. Tujuan kita memberikan persembahan harus tujuan yang benar. Tidak mencari puji-pujian di hadapan manusia, tapi karena sebagai rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita selama seminggu, bahkan setiap hari Tuhan memberkati kita, Tuhan memelihara kita, sehingga kita datang kepada Tuhan, kita membawa korban persembahan kita yang benar di hadapan Tuhan. Itulah persembahan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan, Daud berkata bahwa di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8, dia berkata begini, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Daud berkata bahwa dengan kerelaan hati, dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, Daud membawa korban persembahan, mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita melihat perjalanan nabi-nabi ketika mereka memimpin bangsa Israel di hadapan Tuhan, mereka membawa korban persembahan kepada Tuhan. Korban persembahan yang terbaik pada Tuhan harus dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau mereka mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan
dengan sikap hati yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka mereka akan mengalami kebinasaan di hadapan Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini datang membawa persembahan kepada Tuhan dengan motivasi-motivasi yang berbeda-beda. Dan saya percaya setiap kita yang ada pada pagi hari ini, kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Katakan amin, saudara. Oh, tidak bisa Pak Pendeta, saya kan sudah memberikan persembahan lebih besar dari yang lain. Saya harus dipuji, saya harus diagungkan. Itu naluri manusia, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Persembahan lebih besar dari yang lain dan menuntut ingin dipuji. Saya kan sudah memberikan persembahan yang besar, lebih besar daripada yang lain. Ya harus dengar saya dong. Itu naluri manusia. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Kita datang membawa persembahan kita dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya masih ingat didikan dari orang tua saya. Dulu saya rajin sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara kasih tahu. Rajin sekolah minggu, tapi rajin juga tipu orang tua. Rajin juga menipu orang tua. Jadi kalau kami hari Minggu itu, hari Sabtu, ibu saya sudah mempersiapkan semuanya untuk kita sekolah minggu di hari Minggu pagi. Dari pakaian dia sudah siapkan. Dia bilang, ini mama sudah siapkan pakaiannya, nanti besok pakai yang ini untuk ke sekolah minggu, ke gereja. Dia siapkan semuanya. Kemudian kami dikasih Alkitab. Nanti Alkitabnya itu sudah dimasukin uang di dalam Alkitab. Ini mama sudah masukin uang di dalam Alkitab. Ini besok nanti harus dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Tapi karena dulu masih kecil, masih nakal, kadang-kadang persembahan itu tidak saya masukkan ke kantong persembahan. Itu pengalaman. Tetapi pelajaran berharga bagi saya, walaupun ibu saya dia hafal semua nama-nama binatang. Dia kalau lagi emosi, kalau kami buat kesalahan, semua nama-nama binatang dia hafal. Termasuk hewan-hewan yang peliharaan di rumah dia hafal. Tapi satu hal yang paling berharga yang tertanam dalam hidup saya, yaitu yang tadi, dia terapkan budaya kebiasaan di mana kita harus mempersiapkan semuanya, mulai dari pakaian sampai kepada persembahan, datang bawa kepada Tuhan. Walaupun ibu saya waktu itu Kristen KTP. Tapi ibu saudara kasih Tuhan, sikap hati yang benar di dalam memberikan persembahan kita, inilah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Bukan untuk mencari pujian, bukan karena terpaksa, bukan karena rutinitas kita dalam memberikan persembahan kita yang benar kepada Tuhan, tetapi benar-benar keluar dari hati kita, dari sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Apa tujuan kita memberi kepada Tuhan? Kita memberi karena kita ditolong, kita memberi karena kita diberkati oleh Tuhan, kita memberi karena kita sudah dipelihara oleh Tuhan, kita sudah menikmati berkat-berkat Tuhan dari segala kekurangan kita. Itulah persembahan yang benar di hadapan Tuhan, dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Tapi ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam Alkitab yang tadi sudah saya singgung tentang Ananias dan Safira, mereka menjual sebidang tanah dan mereka sudah berkomitmen untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi itu semua berbeda dengan apa yang mereka lakukan dan akhirnya mereka harus mati binasa.
Berbeda dengan persembahan seorang janda yang miskin. Dia datang dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat tindakan dari seorang janda miskin ini dalam memberikan persembahan dia datang dengan mempersiapkan semuanya di hadapan Tuhan. Mungkin selama sebulan dia sudah persiapkan, dia sudah bergumul, Tuhan, saya akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya berjanji kalau saya nanti mendapat berkat dari Tuhan, saya akan berikan yang terbaik pada Tuhan. Dan benar, itu dilakukan oleh seorang janda miskin. Dari segala nafkah dia datang. Dia bawa dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat itu. Tuhan memperhatikan itu. Dia datang. Dia memberikan persembahan. Mungkin ada rasa malu. Mungkin ada rasa, aduh Tuhan, saya memberikan jauh lebih sedikit dari orang-orang kaya yang sedang memberikan persembahan ini. Mungkin ada rasa, aduh, persembahanku ini tidak layak di hadapan-Mu. Tapi satu hal yang luar biasa yang Yesus katakan di sini. Hai engkau murid-murid, engkau melihat, inilah persembahan yang benar. Perempuan ini, janda yang miskin ini, dia memberikan persembahannya itu jauh lebih besar dari orang-orang kaya yang sedang memberikan persembahan ini. Karena dia memberikan dari seluruh nafkahnya, dia memberi dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya percaya pagi hari ini kita juga sedang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, dengan tidak mencari puji-pujian, dengan tidak mencari kepentingan kita pribadi, tapi semuanya karena Tuhan sudah memberkati kita. Sebagai rasa ucapan syukur kita membawa kurban persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, seperti apa persembahan yang benar menurut Yesus? Di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 44. Yang kedua, firman Tuhan menyingkapkan kepada setiap kita, yaitu persembahan dengan seluruh hidup kita. Itulah persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Kita melihat di ayat yang ke-44, di sini dikatakan begini, sekali lagi saya bacakan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dalam hal ini Tuhan ingin mengarahkan kepada murid-muridnya bahwa mereka juga harus mempersembahkan sama seperti yang dilakukan oleh janda yang miskin ini, yaitu seluruh hidupnya kepada Tuhan. Murid-murid Kristus, di dalam mereka mengiring Kristus, mereka bersama-sama dengan Yesus Kristus, mereka harus mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan, seluruh hidup mereka, totalitas kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah, tapi totalitas kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam Roma 12 ayat yang ke-1 di sana dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan, bukan setengah-setengah. Itulah persembahan yang benar. Seorang janda yang miskin, dia persembahkan seluruh nafkahnya kepada Tuhan. Ini adalah gambaran di mana kita mempersembahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Seperti apa orang yang mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan? Ya, dia sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah aktivitasnya hari lepas hari. Persembahkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan saja.
Itu sebabnya ada pujian berkata, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat perjalanan dari bangsa Israel, di dalam mereka memberikan persembahan, mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan, mereka harus memberikannya dengan totalitas, dengan seluruh hidup mereka. Kalau tidak, mereka akan mengalami tula dan lain sebagainya, mereka akan dihukum oleh Allah. Dalam perjalanan rasul-rasul, mereka juga harus mempersembahkan hidup mereka seutuhnya kepada Tuhan. Seluruh hidup mereka, mereka persembahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya pelajaran berharga bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari pagi hari ini, mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Paulus katakan demikian. Mari kita mau merenungkan kembali komitmen-komitmen kita di dalam Tuhan. Ketika kita awal mengalami kasih mula-mula di dalam Tuhan, kita berdoa, Tuhan, inilah hidupku. Aku persembahkan seluruhnya kepadamu. Seluruh hidupku sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita melihat di mana kita pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan membuat satu komitmen di dalam Tuhan. Kita kembali kepada kasih yang mula-mula, di mana kita mempersembahkan hidup kita yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan persembahan hidup kita yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Hari Minggu melayani di gereja, tapi hari-hari biasanya kita mempersembahkan hidup kita kepada hal-hal yang tidak benar di dalam Tuhan. Hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita membawa korban persembahan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan akhirnya persembahan kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menolak korban persembahan kita. Yang Tuhan inginkan, dari hari ke hari, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang benar. Menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita ini adalah bait suci. Kalau tubuh kita ini adalah bait suci, kita perlu menjaganya. Kalau tubuh kita ini adalah bait suci, kita harus hidup dalam kesucian, menjaga kesucian, menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat kita datang dalam hadirat Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita untuk melayani Dia sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Persembahan itu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan menerima kita, hidup kita sebagai persembahan yang baik di hadapannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita pagi hari ini untuk kita mempersembahkan hidup kita yang terbaik pada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang belum mempersembahkan hidup kita, seluruh totalitas hidup kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Pagi hari ini melalui firman Tuhan, mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau mau bersaksi Bapak Ibu Saudara, saya tahun 2006 masih belum bertobat. Tahun 2007 awal saya mengalami pertobatan di Kota Malang. Ada satu yang masih teringat di dalam pikiran saya, dalam hidup saya. Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertobatan, saya sempat berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa, saya membuat satu perjanjian dengan Tuhan, bahwa saya berkata begini, Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa saya, Tuhan sudah memulihkan hidup saya mau mempersembahkan hidup saya seumur hidup untuk melayani Tuhan. Tahun 2007.
Yang dahulunya saya tidak pernah berpikir kalau saya ini akan jadi seorang hamba Tuhan, tidak pernah berpikir. Karena bagi saya pendeta tidak menyenangkan bagi saya. Pendeta tidak bagus. Daerah saya pendeta banyak. Pendeta di sana, orang-orang di sana lebih takut pendeta daripada takut Tuhan. Kalau mereka lagi bermain judi, pendetanya liwat, mereka lari, takut. Tapi kalau polisi yang datang enggak takut mereka. Mereka lebih takut pendeta daripada takut Tuhan. Iya, seperti itu. Hal yang pernah saya buat di hadapan Tuhan, yaitu saya berdoa bahwa saya harus mempersembahkan hidup saya, seluruh hidup saya, totalitas hidup saya untuk melayani Tuhan, dan itu tergenapi. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Tidak pernah. Karena saya berpikir waktu saya bertobat, saya pulang ke Kupang menyelesaikan persoalan saya, dan saya akan bekerja di sana, bekerja sekuler tapi ya sambil melayani Tuhan. Bekerja dengan biasa, ya ke gereja, ya ikut ibadah, biasa saja. Tetapi Tuhan bawa saya ke titik sampai di mana Tuhan memakai hidup saya untuk melayani Dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dan saya percaya dalam kehidupan kita ada banyak sekali pengalaman-pengalaman rohani. Ada banyak kesaksian-kesaksian dalam hidup kita. Secara khusus kita pernah berjanji di hadapan Tuhan, yaitu mempersembahkan seluruh hidup kita totalitas kepada Tuhan. Saudara, di dalam komitmen ini, dalam perjanjian ini, yang pastinya kita akan menjaga hidup kita agar tetap suci, tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena saya sudah memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan, maka dari itu saya harus menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam saya melayani Tuhan, saya mempersembahkan hidup saya sebagai persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Dua hal telah kita pelajari. Yang pertama, melalui persembahan seorang janda miskin, Allah ingin mengajarkan kita bahwa persembahan kita harus dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, persembahan yang benar adalah kita mempersembahkan hidup kita dengan totalitas kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya percaya kita hadapi, kita alami sampai pada pagi hari ini. Saya tahu kita memberikan persembahan dengan motivasi, dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya tahu itu. Biarlah ini tetap menjadi hal yang kita pertahankan dalam hidup kita. Kalau sampai sejauh ini ada di antara kita yang memberikan persembahan dengan sikap hati yang kurang benar di hadapan Tuhan, mari kita mau berubah di hadapan Tuhan. Tuhan bilang tidak peduli jumlah yang kau berikan. Sebenarnya Tuhan ini tidak membutuhkan persembahan kita, karena Dia sudah punya segala-galanya. Kalau kita lihat dalam Mazmur itu dinyatakan semuanya. Dalam perjanjian lama, sejarah perjalanan bangsa Israel, Tuhan ini tidak membutuhkan sebenarnya persembahan kita, karena semuanya adalah milik Dia. Yang Tuhan mau melihat di dalam kita memberikan persembahan kita, yaitu ya ini, yang pertama, Dia melihat sikap hati kita dalam memberi persembahan kita. Karena Dia sudah kaya, Dia sudah punya semuanya. Dia hanya ingin melihat kesetiaan kita, dan Dia hanya ingin melihat sikap hati kita di dalam memberikan persembahan kita. Mari kita merubah cara kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya percaya kalau ada di antara kita yang dalam memberikan persembahan ini masih dengan sikap hati yang kurang benar, pagi hari ini firman Tuhan menegur kita, mengingatkan kita agar kita mempersembahkan persembahan kita dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita mempersembahkan hidup kita yang masih muda-muda, yang sudah sebagai orang tua,
kita persembahkan hidup kita. Orang tua kita sebagai teladan kita. Orang-orang tua kita sebagai teladan kita. Kalau orang tua mengajarkan kita, suruh pelayanan, memberikan persembahan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan, itu sikap hati yang benar. Itulah teladan-teladan yang benar dalam hidup kita. Saya ingin mengajak kita pagi hari ini, kita mau berdoa melalui firman Tuhan. Kita berdoa, biarlah di dalam kita memberikan persembahan-persembahan kita. Baik persembahan sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan, persembahan melalui materi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, baik juga persembahan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa, biarlah persembahan-persembahan ini yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah persembahan yang benar, sama seperti seorang janda yang miskin mempersembahkan totalitas ke hadapan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Kita mau berdoa pagi hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita mau merenungkan kembali apa yang telah kita lakukan sampai pada pagi hari ini, terkait dengan cara kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Apakah pagi hari ini kita memberikan persembahan kita dengan motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan, dengan sikap hati yang tidak benar di hadapan Tuhan? Apakah sampai pada pagi hari ini kita membawa persembahan hidup kita kepada Tuhan dengan persembahan yang tidak benar di hadapan Tuhan? Mari kita mau merenungkan kembali hidup kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kita di dalam segala kekurangan-kekurangan kita. Kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat nominal yang kita berikan kepada Tuhan, tapi Tuhan melihat sikap hati kita dalam kita memberikan persembahan kita. Dan Tuhan tidak melihat hidup kita dari latar belakang hidup kita, seberapa besar dosa-dosa kita yang kita pernah lakukan. Tapi Tuhan melihat totalitas hidup kita dalam kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dalam mengiring Dia. Mari kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Saya berikan kesempatan beberapa menit ini. Kita berdoa di hadapan Tuhan terkait dengan persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kita berdoa, kalau selama ini menurut kita persembahan kita ini kurang berkenan di hadapan Tuhan, masih kurang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Dan biarlah Tuhan yang menyempurnakan semua itu. Tuhan yang memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa memberikan persembahan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan totalitas hidup kita persembahkan pada Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sambil singers dan song leader menyanyikan pujian ini, biarlah kita yang ada pada pagi hari ini, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan, di dalam kami memberikan persembahan kami Tuhan, baik persembahan materi yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, dan terlebih persembahan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami persembahkan kepada Engkau Tuhan adalah persembahan yang benar Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat firman Tuhan yang kembali menegur kami, buat firman Tuhan yang kembali menguatkan hati kami, mengajarkan kami di dalam kami memberikan persembahan kami Tuhan. Kami belajar dari persembahan seorang janda yang miskin, di mana dia mempersembahkan persembahannya dari segala kekurangannya, dan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami sama seperti janda yang miskin ini Tuhan, kami memberi dari segala kekurangan kami dengan sikap hati yang benar di hadapan Engkau. Dan kami persembahkan hidup kami, totalitas seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam hal memberikan persembahan yang benar Tuhan. Ajar kami Tuhan, jagai hati kami Tuhan, jagai hati kami Tuhan dari segala motivasi-motivasi yang tidak benar. Tuhan, tolong kami Tuhan, jauhkan kami dari hal itu Tuhan, jauhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami renungkan pada pagi hari ini, itu benar-benar tertanam dalam hati kami, dan terlebih Tuhan dapat kami terapkan di dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Ido yang telah melalui firman Tuhannya pagi hari ini kita kembali mendapat teguran lagi, kita kembali merefresh lagi. Kalau kita belajar dari janda yang miskin tadi, kalau kita akan memberikan persembahan dengan sikap hati yang benar, dengan bersyukur karena Tuhan itu baik kepada kita, jika kita akan mempersembahkan seluruh hidup kita dengan hati yang kudus, berkenan kepada Tuhan, dan itulah ibadah yang sejati. Saya akan memberikan pengumuman kita besok ada hari Senin, ada doa jemaat di Pastori pukul 18.30 setengah 7. Alamatnya di Jalan Samadi Gang 2 nomor 18. Yang selanjutnya ada kesan keluarga hari Kamis tanggal 18 April pukul 18.30 di Pastori juga. Untuk selanjutnya ada worship night, kita kembali merefresh lagi, terus berhubungan intim dengan Tuhan, kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Hari Jumat jam 18 di tempat ini. Ada selanjutnya hari Sabtu ada persekutuan remaja pemuda Image tanggal 20 April pukul 17 di tempat ini juga. Yang masih muda dan berjiwa muda dipersilakan untuk ikut persekutuan ini. Dan kita kembali lagi di hari Minggu, ada ibadah raya pukul 8 di tempat ini, dan juga ada Star Kids sekolah minggu di tempat ini juga pukul 8 pagi. Pengumuman selanjutnya kita juga mohon dukungannya untuk saudara kita Kak Claudia dan juga Kak Sihol yang dalam minggu ini akan melaksanakan seminar proposal. Kiranya nanti diperlancar segala apa yang dibutuhkan. Oh iya, selanjutnya juga ada dalam melaksanakan hari Paskah ada lomba badminton PGPI. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar untuk mengikuti lomba bisa menghubungi Kak Ido untuk pendaftaran lombanya. Dan untuk latihannya ada setiap hari Minggu jam 3, mulai setengah 3 juga bisa. Nanti kalau misalnya nggak tahu tempatnya bisa kumpul di Pastori dulu. Sekian pengumuman, dipersilakan untuk petugas.
Bapak Ibu ada sukacita, amin? Amin. Saya percaya sebentar kita pulang dari tempat ini, kita akan membawa pulang berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kita akan berdoa nanti sebentar selesai ibadah. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, ada kotak persembahan tersedia di dekat pintu keluar, bisa memberikan persembahan pada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Nanti kita akan berdoa syafaat juga untuk jemaat yang sedang sakit. Pak Handoko, Pak Musa, Pak Jaiman, Farid, mereka lagi sakit. Kita doakan biar Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sama-sama kita berkata, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali lagi. Dengan iman kita bersama-sama berkata di hadapan Tuhan, memuji kebesaran. Biarlah segala kemuliaan, pengakuan hanya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami. Amin. Kami memuji, terima kasih Tuhan, Kau ajaib dalam hidup kami. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali menguatkan kami, yang kembali mengajarkan kami, yang kembali menegur kami Tuhan, bahwa kami harus memberikan persembahan pada Engkau dengan sikap hati yang benar, dan juga kami harus mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami Tuhan, berkati hidup kami Tuhan. Pakai kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami di hadapan Engkau ya Tuhan, atas hadirat-Mu, atas pemulihan-Mu, atas jamahan-Mu, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan memberkati. Buat Pak Jaiman yang sedang sakit, Tuhan menjamah, Tuhan melawat, Tuhan menyembuhkan. Buat anak Farid yang sedang sakit, juga Tuhan yang menyembuhkan melalui bilur-bilur-Mu. Tuhan melawat, menyembuhkan. Juga kami berdoa buat Pak Musa yang sedang sakit. Tuhan Engkau yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan. Juga kami berdoa buat Bu Neti yang dalam proses pemulihan. Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang menyembuhkan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Handoko yang sedang sakit. Tuhan Engkau yang menyembuhkan. Dan bahkan jemaat-Mu yang lain yang sedang sakit, yang
sedang kurang enak badan atau yang lain sebagainya, Tuhan Engkau memberkati, Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Berkati juga Claudia dan juga Sihol yang akan ujian proposal. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, berikan hikmat pada kedua hamba-Mu agar di ujian nanti mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawab dengan benar, dengan tepat di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua kami yang hadir pada pagi hari ini. Hamba berdoa atas setiap pergumulan hidup hamba-hamba-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang sudah memberikan jalan keluar bagi hamba-hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Melalui firman Tuhan, melalui ibadah pada pagi hari ini, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita akan pulang dan membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata kepada setiap kita pagi hari ini, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan engkau menjadi pelaku firman Tuhan, maka Allah sendiri yang berjanji atas hidupmu, engkau akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah tepat pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang engkau perbuat, dibuatnya berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah segala pelayanan-pelayananmu, diberkatilah segala usaha-usahamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah di dalam segala hal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, dan berkat ini Tuhan kami terima hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah berkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin ya. Selamat hari Minggu dan Immanuel bagi kita semua.